Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Motivi, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa dan tetap semangat dalam belajar ya. Sinau bareng Motivi kali ini akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Sinau bareng Motivi dipersiapkan untuk menghadapi penilaian tengah semester yang kedua. Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk sahabat Motivi, kita simak bersama-sama. Materi pertama yang akan kita bahas adalah menemukan informasi dalam sebuah paragraf. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu membaca bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kata. Yang ketiga, membuat sebuah kesimpulan. Untuk menentukan sebuah kata kunci, setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Apa itu kata-kata penting? Kata-kata penting ini menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat di dalam teks. Jadi, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata-kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dalam teks disebut juga kata kunci. Jadi, kata kunci adalah kata yang penyebutannya sering diulang-ulang dalam sebuah paragraf karena menjadi pokok bahasan. Selanjutnya, lalu bagaimanakah cara kita mencari kata kunci pada paragraf? Yang pertama, kita harus bisa menemukan kata yang diulang-ulang. Kata yang diulang merupakan kata kunci karena merupakan kata penting dan dibahas di dalam sebuah paragraf. Yang kedua, yaitu kata atau frase transisi. Karena di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat yang utama di dalam sebuah paragraf. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kita bisa menemukan kata ganti. Biasanya kata tersebut diucapkan kembali tetapi diganti dengan kata lain dengan maksud agar dapat menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Nah, ini ada contoh soal. Mari kita baca bersama-sama. Indonesia adalah salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peranan penting bagi penduduk pesisir. Hutan mangrove dapat mengendapkan lumpur pada akar-akar pohon bakau. Akibatnya, hutan mangrove dapat mencegah terjadinya intrusi air laut ke daratan. Kita akan bahas bersama-sama ya. Untuk soalnya adalah kata kunci yang sesuai paragraf di atas adalah kata yang sering diulang dalam bacaan adalah hutan mangrove. Sudah ditandai dengan huruf berwarna merah. Kata kunci tersebut terdapat di kalimat utama paragraf yang terletak di awal paragraf. Jadi, kata kuncinya adalah hutan mangrove. Materi selanjutnya yaitu menentukan judul, gagasan utama, dan kalimat utama pada teks. Biasanya materi seperti ini sering sekali keluar di dalam soal-soal penilaian tengah semester. Jadi anak-anak harus belajar tentang materi ini ya. Untuk yang pertama, cara menentukan judul teks. Yang pertama adalah kita menentukan tema. Mencari judul sama dengan mencari tema bacaan. Cara mencari tema ini kita harus mencari gagasan utama. Yang kedua, tentunya mencari gagasan utama. Bagaimana langkahnya? Dengan mencari kalimat utama masing-masing paragraf. Langkah selanjutnya yaitu mencari kalimat utama ini. Kita bisa mencari kalimat utamanya di masing-masing paragraf untuk mengetahui gagasan utamanya. Jadi,
Jika ada pertanyaan tentang menentukan judul dan gagasan utama atau ide pokok dari sebuah teks, pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari kalimat utama masing-masing paragraf. Nah, sahabat Motivi, selanjutnya kita akan mencari kalimat utama. Kalimat utama yang akan kita cari, kita harus tahu letaknya di mana. Di sini kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu A, B, dan juga C. Apa itu A? Awal paragraf, letaknya di awal paragraf ya. Terletak di awal paragraf atau kalimat pertama. Kalimat selanjutnya sebagai kalimat penjelas. Bagaimana cara kita menentukan kalau kalimat utama berada di awal paragraf? Perhatikan kalimat kedua dan selanjutnya. Apakah terdapat repetisi atau pengulangan kata? Ada kata rujukan ini, itu, tersebut, atau mungkin ada kata ganti ia, dia, mereka? Jika ada, berarti kalimat pertama adalah kalimat utama. Maka awal paragraf ini dinamakan deduktif. Selanjutnya B, belakang paragraf. Karena terletak di belakang ya, jadi kita menyebutnya belakang paragraf, terletak di akhir paragraf. Bagaimana cara kita mencarinya? Memperhatikan apakah berupa simpulan, misalkan ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dan juga ada penegas dengan demikian jadi. Jika ya, berarti kalimat terakhir adalah kalimat utamanya. Biasa kita sebut dengan induktif. C, yaitu campuran. Apa disebut campuran? Karena terletak di awal dan di akhir paragraf. Kalimat yang di tengah sebagai kalimat penjelas. Jika kalimat pertama dan terakhir memenuhi keduanya, berarti kalimat pertama dan terakhir adalah kalimat utama. Kita namakan dengan paragraf campur. Selanjutnya kita akan belajar dari contoh soal. Contoh soal ini yaitu menentukan judul teks. Nah, ini ada bacaan. Kita baca bersama-sama ya. Tumbuhan kumis kucing mempunyai banyak manfaat. Tumbuhan kumis kucing dapat digunakan untuk obat batuk. Tumbuhan kumis kucing juga berguna sebagai antibakteri. Selain itu, tumbuhan kumis kucing ampuh mengatasi masalah gatal-gatal pada kulit. Judul yang sesuai untuk teks di atas adalah, mari kita urai bersama-sama paragraf ini. Langkah pertama, kita harus membaca paragraf dengan seksama. Kemudian carilah letak kalimat utamanya di mana. Nah, ketika kita baca tadi, ditemukan kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ini sudah ditandai dengan blok warna hitam, yaitu tumbuhan kumis kucing mempunyai banyak manfaat. Jadi judul yang tepat adalah manfaat tumbuhan kumis kucing. Selanjutnya yaitu contoh soal menentukan gagasan utama. Ini ada bacaan, mari kita baca bersama-sama. Program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat, pemerintah akan sulit mewujudkan programnya. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan. Gagasan utama dari paragraf yang disajikan adalah, yuk kita bahas bersama-sama ya. Pembahasan pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus membaca paragraf dengan seksama. Kemudian carilah letak kalimat utamanya. Ternyata terletak di awal paragraf. Program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Maka dari kalimat utama tersebut kita dapat menemukan gagasan utamanya atau ide pokoknya, yaitu program pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa membutuhkan dukungan dari warga masyarakat. Mudah bukan? Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal menentukan kalimat utama.
Ini ada bacaan, kita baca bersama-sama ya. Penyakit influenza termasuk ke dalam penyakit yang penularannya sangat mudah. Penyakit ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung. Menurut penelitian terbaru, penyebaran virus flu ini sangat terkait dengan level kelembapan udara. Di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu ini biasanya terjadi di musim dingin. Sementara di negara tropis influenza ini menyebar di musim penghujan. Kalimat utama paragraf di atas adalah, yang pertama langkah yang harus kita lakukan adalah bacalah paragraf dengan seksama. Kemudian carilah kalimat utamanya. Ternyata kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Karena kita melihat untuk kalimat yang kedua ada kata ganti, ada penyakit ini. Oleh sebab itu, maka untuk kalimat utama paragraf di atas adalah penyakit influenza masuk ke dalam penyakit yang penularannya sangat mudah. Oke teman-teman, sahabat Motivi, kita akan masih lanjut untuk membahas materi selanjutnya, yaitu teks fiksi dan non-fiksi. Apakah itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks atau tulisan yang berdasarkan khayalan dan imajinasi penulis. Disebut juga cerita rekaan. Contoh, cerpen, novel, cerita fabel, mitos, dan legenda. Selanjutnya untuk non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Misalnya, ada buku-buku motivasi, ada buku keagamaan, ada buku teknologi, buku sejarah, dan buku biografi. Nah, teman-teman, ini ada contoh soal. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Teks non-fiksi merupakan teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan A. Mitos, B. Legenda, C. Fakta, D. Fabel. Mari kita bahas. Untuk mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa. Sedangkan legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Sedangkan fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang diperankan oleh binatang. Sedangkan fakta adalah hal yang merupakan kenyataan, sesuatu benar-benar terjadi, ada dan terjadi. Jadi jawabannya adalah C. Fakta. Materi kita selanjutnya yaitu pidato. Kita sering mendengarkan orang berpidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Ada beberapa bagian pidato. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua yaitu isi atau materi. 3. Penutup. Penutup ini berisi kesimpulan, harapan, pesan, dan salam penutup. Untuk ciri pidato yang baik, yang pertama harus memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa pidato itu disampaikan? Yang kedua, harus mengandung kebenaran. Yang ketiga, penyampaiannya jelas dan menarik. Yang keempat, cara menyampaikannya harus sesuai dengan latar belakang pendengarnya. Yang kelima, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Nah, mari sahabat Motivi, kita akan langsung untuk mengerjakan contoh soalnya. Soal ini ada 2 nomor ya. Untuk yang pertama, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat kesehatan dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di aula sekolah ini. Penggalan pidato di atas merupakan susunan pidato pada bagian
Oke, jawabannya adalah pembukaan karena berisi tentang ucapan syukur. Selanjutnya yang kedua, ada soal sebelum berpidato hendaknya kita membaca wawasan tentang. Jawabannya adalah isi. Karena dengan mempelajari wawasan tentang isi pidato, kita dapat menyampaikan maksud dan tujuan berpidato sesuai sasaran dan kebenaran. Selanjutnya, materi kita yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang metode pidato. Ada apa saja metode pidato yang ada? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu metode menghafal. Metode menghafal ini kita membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata dan kita sampaikan di depan umum. Yang kedua yaitu metode naskah. Metode naskah ini adalah berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya, umumnya dipakai pada pidato-pidato resmi. Yang ketiga yaitu metode serta-merta. Metode serta-merta ini disebut juga dengan metode impromptu, membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Selanjutnya yang terakhir adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini adalah berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan pada saat berpidato. Selanjutnya teman-teman, ini ada contoh soal. Mari kita bahas bersama-sama ya. Pak Ali menghadiri acara reuni sekolah. Tiba-tiba panitia reuni menyuruh Pak Ali untuk berpidato menyambut teman-temannya yang hadir dari luar kota. Pak Ali membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Dari pernyataan di atas, Pak Ali berpidato menggunakan metode titik-titik. Oke, jawabannya adalah metode serta-merta atau impromptu. Karena apa? Karena Pak Ali berpidato tanpa persiapan terlebih dahulu dan hanya mengandalkan pengalaman. Nah, demikian sahabat Motivi, sinau bareng kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk sahabat semuanya untuk mengerjakan soal penilaian tengah semester 2 besok. Tetap semangat ya, tetap rajin belajar dan tetap jaga kesehatan. Salam Motivi, jendela informasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.